Hai pasukan Alit, selamat siang. Apa kabar semuanya? Selamat hari Selasa. Hari Selasa ini berarti kita ada Selaci, Selasa bercerita. Nah, hari ini Kak Nova punya seseorang tamu spesial untuk membacakan cerita hari ini. Kira-kira siapa ya? Hari ini live-nya agak sedikit berbeda karena tamunya ada di sebelahnya Kak Nova. Siapakah dia? Teteret, silakan. Mana? Tada! Halo. Halo pasukan Alit. Ya, ini namanya Kak Neneng. Halo Kak Neneng, apa kabar? Kak Neneng. Nah, pasukan hari ini yang akan membacakan ceritanya adalah Kak Neneng. Wah, kira-kira Kak Neneng ini siapa ya? Kak Neneng ini siapa ya? Siapa ya? Bingung juga Kak Neneng. Kak Neneng ini adalah temannya Kak Nova. Dan sedikit tanya-tanya ya, Kak Neneng asalnya dari mana, Kak? Salatiga. Dari Salatiga. Iya. Salatiga itu di mana ya, Kak? Di antara Semarang dan Solo. Oh, antara. Dia berada di tengah-tengah. Oh, oke. Antara Semarang dan Solo. Iya. Siapa yang sudah pernah ke Salatiga? Atau pernah ke Semarang? Atau pernah ke Solo? Oh, mungkin nanti kalau misalnya ke Semarang, ke Solo, pasukan Alit bisa mampir ke Salatiga, ketemu sama Kak Neneng, sama Kak Nova juga. Oke, hari ini kita mau dibacain cerita sama Kak Neneng. Dibacain dongeng. Ceritanya tentang apa ya, Kak? Dongeng ini tentang apa? Si Kancil dan Siput. Si Kancil dan Siput. Udah pernah belum dengar ceritanya? Udah pernah dengar cerita tentang si Kancil dan Siput, pasukan Alit? Kita lihat ya ceritanya seperti apa sih. Tapi sebelumnya satu lagi, Kak, mau nanya, Kak Neneng ini udah bacain dongeng sejak kapan sih? Sering nggak sih bacain dongeng? Sering. Biasanya kapan? Buat siapa? Kalau buat anaknya Kak Neneng sebelum bobo. Oh. Jadi selalu dibacakan dongeng. Oh, wah, seru banget kayaknya ya. Setiap malam sebelum tidur dibacain dongeng dulu. Oke deh. Oke deh, kalau gitu supaya nggak lama-lama, pasukan Alit, kita mau langsung mendengarkan dongeng dari Kak Neneng. Silakan Kak Neneng. Kak Nova begitu ya. Dadah. Selamat siang pasukan Alit. Kita mulai dongeng hari ini ya, tentang seekor kancil dan siput. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat cerdik sekali. Ia bernama si Kancil. Pada hari itu, Kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan angin yang sepoi-sepoi, membuat Kancil mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, Kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si Kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil terus berkata-kata memuji dirinya sendiri. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput itu pun berkata, "Hei Kancil, asik sekali kau kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut, Kak Nova. Ia pun menjawab si Kancil, "Oh, hai. Ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana?
meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha, jawab si kancil. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan kancil. Hei kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat. Sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi. Dan aku menantangmu untuk lomba adu lari, ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangan karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju untuk lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu untuk mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya hutan sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat kancil menjadi kewalahan dan kelelahan. Karena siput selalu berada beberapa langkah di depan kancil. Ketika si kancil hampir di garis finish, ternyata siput mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil pun terkejut dirinya kalah dengan siput. Lalu sesampainya di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang, meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar si kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di tepi sungai. "Sudahlah kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Si kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kenapa siput berhasil mengalahkannya. Karena siput hewan yang sangat lelet dan kecil. Si kancil masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi,
jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lain, ujar siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai. Dan tinggallah si kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, si kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Akhirnya, selesai dongeng hari ini. Kak Yeay. Di mana aku? Wah, pasukan Alit, gimana? Seru kan dongengnya? Wah, Neneng jangan hilang. Aku di sini. Oh iya, maaf ya agak-agak delay seperti biasa. Tapi wah, seperti background kita sedang ada di hutan ya. Iya. Tadi Kanova habis menyaksikan pertarungan lomba lari antara kancil dan siput. Ternyata pemenangnya siapa? Siput. Kok bisa siput yang lelet dan lambat itu menjadi pemenang? Kira-kira karena apa ya? Karena pertolongan teman-temannya. Oh, karena pertolongan teman-temannya. Iya. Terus sebenarnya kenapa sih si kancil ini harus mengajak si siput lomba lari, Mbak Neneng? Karena dia merasa dirinya tidak akan terkalahkan. Wih, sombong banget ya. Sombong sekali dia. Iya. Pasukan Alit ada nggak yang sombong kayak gitu, yang ngerasa, wah aku paling hebat, wah aku paling kuat, wah aku paling pintar. Kira-kira boleh nggak sih Mbak Neneng kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita Pasukan Alit. Kita harus kayak gimana kalau jadi Kita sama teman-teman? Baik, tidak boleh mengejek, apalagi menghina teman-teman lain. Harus rendah hati ya Mbak Neneng ya. Iya. Jangan suka tuh pasukan Alit, jangan suka mengejek atau menghina orang lain ya. Betul. Jadi, itu Kak Nova. Harus dijaga mulutnya. Oke. Wah, seru banget cerita hari ini. Ternyata seru juga ya kalau ceritanya bareng-bareng kayak gini. Wah, nanti kapan-kapan kita ajak Mbak Neneng lagi untuk bercerita. Ya, Mbak Neneng akan siapkan yang lain ya, cerita yang lainnya buat pasukan Alit. Oke. Hari ini selacinya cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di selaci bulan depan, atau mungkin ada sesuatu. Ditunggu ya pasukan Alit ya. Mbak Neneng terima kasih banget buat hari ini. Mudah-mudahan ketemu lagi ya. Iya, sekarang kita mau jalan-jalan dulu di hutan ya. Dah. Terima kasih.